Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, untuk saat ini kita akan membahas tentang pengantar interaksi manusia dan komputer. Terdiri dari faktor-faktor pendewasaan, terdiri dari faktor-faktor pendewasaan IMK, manusia, komputer, dan interaksi antar muka pengguna, piranti bantu pengembangan sistem, dan paradigma dan prinsip interaksi. Pengertian IMK, yaitu bidang ilmu interaksi manusia dan komputer, adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Model interaksi antara manusia dengan sistem melibatkan 3 komponen, yaitu pengguna, interaksi, dan sistem itu sendiri. HCI, yaitu Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer, adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia. Tujuan IMK yaitu membuat sistem yang lebih berguna, aman, produktif, efektif, efisien, dan fungsional. Sistem meningkatkan interaksi antara manusia dengan sistem komputer. Sistem yang bermanfaat dan aman, yaitu sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensinya. Safety itu berarti melindungi user atau data atau pengguna dari situasi serius, misalkan kehilangan data. Utility yaitu mengacu pada fungsional sistem dengan menyediakan fitur-fitur seperti ini yang dibutuhkan oleh user. Efektivitasnya dapat memenuhi kebutuhan user untuk mencapai tujuannya, yaitu misalkan dalam membuat sebuah rumus. Ini adalah contoh implementasi sistem yang pertama, yaitu biasanya dalam membuat implementasi sistem itu yang paling awal adalah tampilan awalnya untuk masuk ke menu login. Pada menu login itu kita akan klik loginnya, maka kita akan diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Contoh implementasi sistem yang kedua adalah dalam memasukkan data persediaan barang. Misalkan sini ada data persediaan barang atau tampilan form data barang. Biasanya kita menginput kode barang, nama barang, jumlah harga di form ini. Kita simpan, maka akan tampil data yang tadi kita masukkan di tabel ini. Pada tabel ini kita bisa juga untuk diedit, maka kita klik edit atau kita hapus untuk datanya, kita hapus atau kita melakukan pencarian dengan mengklik search. Ini adalah untuk bidang keilmuan pendukung IMK. Untuk membuat antarmuka yang baik dibutuhkan pemahaman beberapa bidang ilmu, antara lain yang ada di gambar ini. Antara lain yaitu adalah teknik elektronika dan ilmu komputer. Yaitu untuk memberikan kerangka kerja untuk mendapat merancang sistem interaksi manusia dan komputer atau HCI. Terus ada lagi untuk bidang ilmu psikologi yaitu memahami sifat dan kebiasaan, persepsi, dan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Lalu ada
lagi perancangan grafis dan tipografi. Rancangan grafis dan tipografi itu adalah bidang ilmu yang digunakan untuk sebuah gambar dapat bermakna sama dengan seribu kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog cukup efektif antara manusia dan komputer. Lalu ada lagi ergonomik yang berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Misalkan bentuk meja dan kursi kerja, layar tampilan, bentuk keyboard, posisi duduk, pengaturan lampu, dan kebersihan tempat kerja. Lalu ada lagi bidang ilmunya itu adalah antropologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia, memberi suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Lalu ada lagi bidang ilmu linguistik, yaitu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai berupa suatu bahasa khusus, misal bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, dan bahasa perintah. Lalu ada lagi sosiologi, yaitu bidang ilmu dalam studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial. Misalnya ada PHK karena adanya otomasi kantor, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor manusia. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan, proses masukan dan keluaran atau input-output. Yang kedua ada informasi disimpan di dalam ingatan. Yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision atau pandangan. Proses ini ada dua tahap, yaitu yang pertama pemasukan secara fisik dari stimulus, dua pengelolaan dan interpretasi dari stimulus. Alat fisik yang digunakan untuk mendapatkan visi adalah mata. Proses yang terjadi pada mata untuk mendapatkan vision adalah sebagai berikut. Merupakan suatu mekanisme penerimaan cahaya yang ditransformasikan ke dalam energi elektrik. Cahaya memantul dari objek yang dipandang dan citra dari objek tersebut akan difokuskan secara terbalik pada retina. Retina mengandung rod atau organ berbentuk bintang untuk pandangan cahaya lemah dan kon untuk organ berbentuk kerucut untuk pandangan berwarna. Sel ganglion atau pusat saraf ini di sini untuk mendeteksi pola dan pergerakan. Komputer itu didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dipakai untuk mengolah data dengan perantara sebuah program. Sistem komputer terdiri dari prosesor, memori, dan I/O atau input dan output. Fungsi dasar yang dibentuk oleh sistem komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sebuah instruksi yang disimpan di dalam memori. CPU akan melakukan tugas ini dengan mengeksekusi program. Interaksi yaitu adalah sistem interaksi menjamakan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada, di mana komputer dapat melakukan perintah yang diinginkan oleh user dan menghasilkan keluaran yang sesuai, di mana dalam proses diperlukan pengetahuan user mengenai perangkat yang digunakan. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau yang disebut dengan user interface. Model interaksi membantu kita untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antara user dan sistem. Model mengakomodasi apa yang diinginkan user dan dilakukan
Dan yang dilakukan sistem, hal ini mencakup ergonomi, mencakup karakter fisik interaksi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi efektivitas. Dialog antar user dan sistem dipengaruhi oleh gaya interaksi. Interaksi terjadi pada konteks sosial dan organisasi mempengaruhi user dan sistem. Input itu bisa berupa karakter, angka dan lain-lain. Lalu diproses akan uh, uh, dapat keluarannya itu atau berupa angka, karakter, gambar, suara dan lain-lain. Yang ketiga, antarmuka pengguna yaitu user interface. Sebuah sistem antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Antarmuka pengguna dianggap sebagai jumlah keseluruhan rekayasa bentuk, menunjukkan fungsi sistem kepada pengguna, lalu menunjukkan sistem gabungan elemen sistem, pengguna, dan komunikasi atau interaksi. User interface memiliki peranti masukan seperti keyboard, lalu ada lagi ini mouse, lalu ada lagi kamera, lalu ada lagi mikrofon, scanner untuk peranti masukannya. Untuk peranti keluarannya itu ada monitornya, lalu ada lagi printer untuk keluarannya, alat pengeluarannya, dan hasil yang dikeluarkan oleh dan masukan dari penggunaan seperti gerakan mouse. Dan hasil yang dikeluarkan itu adalah komputer seperti grafik, bunyi, dan tulisan. Peranti bantu pengembangan sistem. Untuk mempercepat proses perancangan sebuah sistem dan pengembangan antarmuka, beberapa peranti bantu pengembangan sistem antarmuka sering dimanfaatkan. Bahasa ini dengan banyaknya compiler pemegang visual seperti Visual DBase, Visual Basic maupun Borland Delphi, dan ada juga Java. Kita dapat mengembangkan sebuah program aplikasi sekaligus dengan antarmuka berbasis grafis yang sangat luas dan mudah dikembangkan. Oke. Paradigma dan prinsip interaksi. Sistem yang interaktif memungkinkan pengguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Ada dua pertanyaan atau masalah sehubungan dengan pendayagunaan sistem interaksi, yaitu bagaimana suatu sistem interaksi dibangun supaya mempunyai daya guna yang tinggi. Bagaimana mengukur atau mendemonstrasikan daya guna suatu sistem interaksi? Dua pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan di atas adalah paradigmanya, yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Prinsipnya yaitu interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut. Jenis-jenis paradigma itu ada yang pertama time sharing, satu komputer yang mampu mendukung banyak user dan meningkatkan keluaran atau throughput dari sistem. Yang kedua, video display unit atau VDU dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda dan mampu memvisualisasikan abstraksi data. Yang ketiga ada programming toolkits, yaitu alat bantu pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, personal computing, mesin berukuran kecil yang powerful dan dirancang untuk pengguna tunggal. Yang kelima ada Windows System dan
WIMP-nya yaitu Windows Icon Menu and Pointers Interface, suatu sistem window yang memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Yang keenam ada metafor, digunakan untuk mengajarkan konsep baru di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya, misalnya spreadsheet adalah metafora dari akuntansi. Ketujuh ada direct manipulation, yaitu manipulasi langsung memungkinkan user untuk mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Misalnya konsep what you see is what you get. Apa yang kamu lihat adalah yang kamu dapat. Yang kedelapan adalah language versus action. Bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface. Aksi yang dilakukan interface untuk melakukan perintah user. Yang kesembilan adalah hypertext, metode penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara random. Yang ke-10 ada multimodality, sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia. Misalnya visual atau mata, haptik atau peraba pada kulit, audio pada telinga. Computer Support Cooperative Work dirancang untuk memungkinkan interaksi antara manusia melalui komputer dan direpresentasikan dalam satu produk, misalnya email. Jenis paradigma yaitu pendaya yang dipengaruhi oleh beberapa sifat, yaitu sebagai berikut: learnability, kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara fisik dan dapat mempunyai performance yang maksimal. Flexibility yaitu menyediakan banyak cara bagi user atau pengguna dan sistem untuk bertukar informasi. Robustness yaitu tingkat dukungan yang diberikan agar user atau pengguna dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan atau goal yang diinginkan. Teori-teorinya berikut ini adalah beberapa teori yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer atau IMK, dan antaranya adalah four layer approach dari Foley and Van Dam. Yang pertama ada top down, yaitu teori deskriptif yang membagi sistem interaktif menjadi beberapa tingkatan, yaitu konseptual atau model metal pemakai tentang sistem interaktif. Konseptual level itu adalah pemakai menciptakan, menghapus, dan mengubah bangun geometrik pada kertas menggunakan bantuan kisi-kisi atau grids dan penggaris atau rules. Lalu ada lagi semantik, yaitu arti yang disampaikan oleh komputer input output atau IO-nya. Semantik level adalah uraian rincian objek dan operasinya, misal persegi panjang dapat diubah dan dihapus. Lalu ada lagi sintaksis, pembentukan satuan yang menyampaikan semantik, yaitu bentuk interaksi, misalnya menghapus persegi panjang yang ada di layar. Pemakai perlu memilihnya terlebih dahulu, kemudian memilih salah satu cara untuk menghapus. Lalu ada lagi lexical level, yaitu ketergantungan terhadap peranti dan mekanisme presisi. Misalkan menghapus persegi panjang yang ada di layar dilakukan dengan mengklik persegi panjang kemudian mendragnya ke tempat sampah atau memilih delete dari menu edit atau dengan menekan tombol delete. Lalu ada lagi yang kedua adalah goals, operators, method atau metode, and selection rules. Dan keystroke level model dari Card, Moron, dan Mewell. Pemakaian memformulasikan tujuan atau goal. Goal itu ada, misalkan kita mau edit dokumen, sub goalnya adalah insert word. Lalu yang dicapai dengan metode atau method yang terdiri dari eksekusi operator yang dipilih melalui selection
rules. Operatornya misalkan tekan tombol panah atas, pindahkan tangan ke mouse, ingat nama file, pastikan kursor ada di akhir baris ini untuk insert word-nya atau editnya. Metodenya adalah pindahkan kursor ke lokasi yang diinginkan dengan serentetan penekanan tombol panah. Lalu selection rules-nya adalah menghapus dengan backspace berkali-kali atau memblok dan menekan tombol delete. GOMS-nya itu dan keystroke level model dan Mewell dari Card, Moran dan Mewell. Keystroke level modelnya itu adalah memperkirakan waktu kinerja untuk pelaksanaan tugas beban kesalahan oleh pakar. Keystroke-nya atau level modelnya adalah usaha untuk memperkirakan waktu kinerja bagi pelaksanaan tugas oleh ahli yang bebas kesalahan dengan menjumlahkan waktu penekanan tombol, menunjuk, menempatkan tangan di keyboard, menggambar, berpikir, dan menunggu sistem merespons. Berkonsentrasi pada pemakai ahli dan kinerja bebas kesalahan. Lalu kurang penekanan pada belajar, pemecahan masalah, penanganan kesalahan, kepuasan subjektif, dan retensi. Ya, lalu ada lagi teori-teori IMK. Yang ketiga adalah model antarmuka objek aksi. Object Action Interface atau OAI, model sintaktik semantik dari kelakuan manusia. Sintaktik semantik ya, digunakan untuk menggambarkan pemrograman, manipulasi database dan manipulasi langsung. Konsep semantik diperoleh secara berarti tersusun rapi stabil di memori. Rincian sintaktik yaitu dihafal tidak punya aturan jelas dan harus sering diperbarui. Dengan GUI menggunakan bahasa perintah fokus pada manipulasi langsung objek dan aksi. Aspek sintaksis tidak dihapuskan tetapi diminimasi. Keempat, hilangnya sintaksis. Di masa lalu, pemakai harus mengingat banyak sekali rincian tergantung peranti. Mempelajari, menggunakan, dan mengingat pengetahuan ini dihambat dua masalah, yaitu rinciannya berbeda di antara sistem dengan cara yang tak dapat diperkirakan. Ketidakberaturannya sangat mengurangi keefektifan parent association learning, mengurangi beban sintaksis, manipulasi langsung dan modern, objek dan aksi yang dikenal, modern development tools, widget standar. Komputer objects itu ada high levelnya itu data, lower levelnya directory, file, dan chart. Komputer actionnya itu pada high levelnya ada create, file text, pada level lowernya itu ada open, save, edit file. Text object pada high levelnya ada surat, lower levelnya itu ada alamat, nama, tanggal, badan surat, dan tanda tangan. Task actionnya itu untuk high levelnya ada menulis surat, pada lower levelnya ada menulis bagian surat, misalnya menyusun badan surat, perlu mengetahui ejaan yang benar. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.